ke narasumber. Saya masih penasaran dengan Jenderal Susno tadi berhenti di angka 10. 10 apa Jenderal? 10 juta? Atau kemarin taruhannya kayaknya udah naik jadi 15 juta Jenderal Susno? Nah, sebagai penyidik saya berdasarkan fakta ya, bukan berdasarkan ramalan, tapi berdasarkan fakta hukum yang terangkat dan berdasarkan alat bukti yang saya analisa yang terangkat ke permukaan di media karena saya tidak lagi di dalam ya. Saya hakul yakin bahwa ini betul-betul adalah peristiwa kecelakaan lalu lintas. Maka saya pertaruhkan 10 juta. Saya belum ada yang bisa ngambil. Nah, saya sebenarnya sudah menang karena ada beberapa yang mempertaruhkan bahwa ini pembunuhan, ada yang 11 juta, ada yang 11,5. Tapi saya nggak bisa cara ngambilnya gimana ya. Pak Susno kan udah tahu orangnya. Ya, karena ini maaf ini kecelakaan lalu lintas tunggal itu level polsek aja bisa kok. Iya. Nggak usah level markas besar gitu. Tetapi yang susah itu ini kecelakaan lalu lintas tunggal di wilayah kabupaten kabupaten itu punya Polres sendiri, punya jaksa sendiri, punya pengadilan sendiri. Mau digeser TKP-nya ke Polres wilayah Polres kota, kemudian menjadi kasus pembunuhan. Kebanyakan polisi kali kita, Pak. Ini kalau bisa itu berubah kayak gitu, ini betul-betul profesor. Oke, baik Bapak-Bapak, kita masih ada satu segmen lagi. Tolong ditahan dulu, kita masih ada diskusi di segmen berikutnya. Kami segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan diskusi kita. Saya masih berdialog tentang ada Adi sebelum PK terpidana Vina. Mas Heri, kalau Anda katakan tadi bahwa ini perlahan tapi pasti, kita semua berharap ada secercah cahaya di ujung sana. Betul. Tapi itu adalah kebenaran, bukan pembenaran. Artinya kalau bicara kebenaran, semua pihak yang terkait kasus ini harus bisa menerima bahwa inilah kebenaran. Versi hukum. Betul. Nah, apa jaminannya? Karena dari awal saya tadi katakan ini kayaknya sudah drama atau film India ini yang tiba-tiba ada ini, ada itu begitu loh. Ya. Kita membaginya dalam dua kualifikasi, Bang Doni. Tidak bisa dan tidak mau. Seseorang yang tidak bisa diajari akan bisa. Tapi ketika dia tidak mau, ya setumpuk fakta material pun akan menjadi tidak ada nilainya. Nah, padahal tadi yang kita ingatkan ini potret kecil dari mungkin kalau memang salah nanti di ujungnya itu adalah wajah hukum kita yang mungkin tidak baik begitu ya. Atau tapi kan kalau dari awal sudah salah, udah bisa ketebak dong ujungnya pasti salah. Ya, karena itu saya katakan tadi bahwa momentum PK ini bisa digunakan untuk membuka tabir itu semua. Sesuatu yang mungkin tidak diungkap atau tidak terungkap dalam fakta persidangan atau bukti yang kemudian tidak menjadi bahan pertimbangan hukum hakim itu kan sebenarnya siasat untuk mengajukan PK. Sehingga PK itu bisa memberikan penerangan dan keterangan dalam konteks bahwa bukti yang tidak pernah dipakai atau ditemukan pada saat itu ternyata kalau saat itu dia digunakan dan dipertimbangkan akan mengubah putusannya. Sehingga putusan yang kemarin itu bisa saja menjadi tidak berlaku lagi. Karena ada putusan yang sebenarnya malah berkebalikan 180 derajat dengan putusan sebelumnya bahwa orang ini memang ternyata tidak bersalah. Padahal pakemnya sederhana sekali. Tadi Bang Doni saya sampaikan bahwa perbuatan pidana itu pasti ada kesalahan. Nah, maka kesalahan ini kan yang akan coba untuk dicari, bukan dicari-carikan ya. Nah, kita bermain idiom lah, bukan dicari-cari kesalahan. Bukan dicari-carikan. Oh, ada yang sudah masuk penjara gara-gara kasus lain, tahu-tahu dipidana dengan kasus ini juga. Dan faktanya mencari-cari. Dalam konstruksi hukum acara pidana sudah banyak ini. Kasus Sengkon dan Karta begitu ya. Itu sudah pernah kita sampaikan juga. Kalau nggak salah David Kemat dulu juga dalam kasus yang lain itu dituduh melakukan satu tindak pidana yang bukan dia pelakunya. Nah, bukankah ketika PK ini memberi cahaya terang bagi satu pihak, tapi di pihak lain semakin membuka tabir kebodohan sebuah institusi, begitu? Iya, sesuatu yang salah dilakukan ini seharusnya adalah bahan untuk mengkoreksi. Sayangnya mungkin ada mindset pandangan kalau seseorang menggunakan katakanlah instrumen hukum untuk pembelaan bahkan yang sebenarnya konstitusional,
itu ada mungkin anggapan bahwa dia melakukan fight back ini, perlawanan. Padahal itu dibenarkan. Bahkan kita pernah menemukan ya ada orang yang memang dia menggunakan jalurnya untuk menggunakan jasa hukum, ya jasa katakanlah advokat, itu juga diberikan katakanlah informasi yang salah. Kalau Anda menggunakan ini maka nanti bisa diperberat hukumannya. Padahal logika hukum acara pidana nggak mengatakan itu. Kalau sudah dibacakan dakwaannya nggak mungkin diubah. Dan pengubahan itu nggak mungkin misalnya dari pembunuhan misalnya menjadi tindak pidana korupsi, itu kan jauh sekali tuh. Nah, jadi hal-hal semacam ini bahkan di level paling bawah Bang Doni kita masih temukan persoalan-persoalan semacam itu. Tapi kata Pak Susno ini mah kasus cetek ini, Polsek aja bisa nyelesain ini nih. Kalau kembali ke kasus ini mungkin ya sebenarnya dari awal sederhana, tapi kadang kita mengabaikan sifatnya yang sederhana, Bang Doni. Karena misalnya, ada sesuatu. Ya, sengaja. Bisa jadi, tapi bisa begini maksud saya. Ketika administratifnya diabaikan atau ada intensi lain di luar dari mengungkap kebenaran tadi. Nah, ini yang kemudian bisa saja menghasilkan hipotesa bahkan kesimpulan yang salah bisa di jadi ujungnya. Seperti itu Mas Heri. Yang mungkin niat awalnya hanya kecil, tapi karena dari awalnya sudah salah, kecil itu lama-lama membesar begitu kan? Kalau kita mau berhusnuzon misalnya bahwa ini memang ya salah perspektif tadi, tapi ini fatal di ujungnya. Nah, sesuatu yang fatal ini maka harusnya ada konsekuensi logis dan yuridis tadi kan. Apakah yang kemudian harus diterima oleh orang yang sudah menjalani peradilan yang sesat dari awal tadi, yang tidak mendasarkan pada fair trial. Malah kalau menurut saya sekarang itu yang agak miskin dari sistem peradilan pidana kita adalah posisi fair trial tadi. Bahwa aparat penegak hukum dengan segala kewenangannya bisa kemudian mentersangkakan orang dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain perlawanan untuk bisa membuktikan sebaliknya dari sulit. Dari hal itu. Kita nggak bisa mentersangkakan polisi. Kalau ternyata misalnya salah yang dilakukan oleh bagaimana tanggung jawab proses mereka? tadi? Oke, ini tadi saya akan tanya ke Pak Susno. Tapi ke Pak Ruli dulu. Pak Ruli, saya dengan tidak bermaksud mengurangi marwah seperti kata Mas Heri tadi. Anda memberikan kesaksian nanti Adi Haryadi di pengadilan. Persiapan atau kira-kira kasih bocoran deh. Anda waktu datang ke pengadilan PK nanti ini sudah siap membawa bukti-bukti apa saja kira-kira? Mengenai soal bukti yang akan kami sampaikan, itu semua ada di situ. Kita juga membahas mengenai soal kehilafan hakim. Kita juga membahas soal pertentangan satu kasus dengan satu putusan dengan putusan lain. Dan juga kita membahas soal yang terakhir ini, soal novum. Ya tentu saja bahwa salah satunya soal Adi ini adalah novum ya. Karena ini adalah keadaan baru di mana dia kalau waktu itu dia diperdengarkan kesaksiannya, mungkin hasilnya tidak akan seperti hukuman seumur hidup, mungkin seperti itulah gitu. Nah, jadi intinya bahwa kami kurang lebih ada lebih dari 10 yang kami sampaikan. Gitu. Tapi Pak Ruli, apa yang sudah disampaikan di sidang PK-nya Sakat Tatal tidak akan terulang kan dalam sidang PK ini kan? Maksudnya gimana? Semua informasi yang sudah diungkapkan di sidang PK-nya Sakat Tatal, apakah juga akan sama? Jadi gini, yang kami ini melengkapi apa yang dalam PK Sakat Tatal. Beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh Sakat Tatal kami uraikan di sini. Jadi karena memang saling melengkapi, karena memang kasusnya hampir sama, materinya hampir sama, hanya beda-beda peran aja gitu. Ya, ini jadi, melengkapi kan Pak Ruli, bukan mematahkan kan? Gimana? Ini melengkapi kan, bukan mematahkan kan? Melengkapi. Ya tentu saja ditambah dengan bukti-bukti baru gitu. Ya. Berapa banyak Pak Ruli bukti-bukti baru yang Anda siapkan? Lebih dari 10 ya. Bukti-bukti itu ya baik itu bukti kesaksian, kemudian bukti ekstraksi, dan juga bukti yang lainnya ya pertentangan antara putusan yang satu dengan yang lain, dan lain sebagainya yang kami nanti akan ungkapkan dalam satu uraian PK sejumlah 170 halaman lah kurang lebih. Oke. Kalau untuk Adi Haryadi sendiri saat ini Pak Ruli apakah sudah dalam perlindungan saksi Pak? Masih asesmen Pak, belum.
Kapan Masih kira-kira assessment. akan selesai asesmen dan bisa Yes. dilindungi? Setelah dia jadi saksi, maka dia sudah layak untuk dilindungi. Oke, Bapak sudah dapat Karena jadwal posisinya sidang? sekarang sudah tanggal 4, Pak, besok. Sidang pertama tanggal 4 ya Pak ya, 4 September. Ya, betul. Hari Betul, Rabu besok. lusa berarti Pak ya? Betul, betul. Oke, Nah, di Cirebon. oke di Cirebon. Baik, saya ke Pak Susno lagi. Pak Susno, ini biar tidak Iya. terjadi pencarian pembenaran, tetapi benar-benar kebenaran yang dicari. Langkah utama yang harus dilakukan sekarang, paling tidak tentu harus ada keterbukaan dari sisi kepolisian itu sendiri, Pak Susno. Komentar Anda, Pak? Bukan hanya polisi, jadi polisi, jaksa, hakim, advokat harus yang pertama itu menyamakan niat, ya, Ya. menyamakan niat, samakan niat bahwa yang dicari adalah kebenaran. Satu, dan mereka harus kembali ke jati dirinya adalah sebagai penegak hukum, bukan pemegok hukum. Kalau mereka sudah kembali ke sana semua, PK itu nggak sampai 2 hari udah selesai. Satu. Kemudian saya hakul yakin di dalam hati hakim, di dalam hati jaksa, di dalam hati penyidik, dan di dalam hati PH, dan di dalam hati para cerdik pandai se-Indonesia sudah tahu bahwa ini kecelakaan lalu lintas. Tetapi kalau kita kembali mencari pembenaran, tidak lagi pada jati diri kita sebagai penegak hukum, ya udah cari aja alasan-alasan, ya bukan mencari kebenaran tapi mencari-cari pembenaran. Ya itu aja pesan saya, mari kita kembali, karena apa? Apa yang ada di dunia ini nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya. Nggak sulit. Ini nggak sulit, sudah terbuka ke umum kok. Ya, Polres Cirebon Kabupaten sudah selesai menangani kasus ini. ya. Baik. Nah, Kalau gitu Pak Susno naikin taruhannya 100 juta Pak Susno. nanti saya dikatakan perjudian. Iya, iya, Jadi iya. tersangka. Oke, baik. Mas Heri, singkat saja terakhir. Anda melihat ada titik terang dengan pengajuan PK baru ini? Kalau sesuai dengan harapan tadi dan nanti yang disampaikan adalah benar bahwa sesuatu yang tidak pernah disampaikan sebelumnya, saya rasa ini bisa jadi penentu dalam hal pengambilan keputusan PK. Terlepas dari PK-nya nanti dikabulkan atau ditolak, iya. tapi setidak-tidaknya ini menyadarkan kita semua ada hal yang terlewat, Ya. yang mungkin tidak dipertimbangkan, sehingga penjelasan dalam norma hukum pertimbangan hukum hakim harus benar-benar canggih luar biasa nih Bang Iya, Doni. iya. Apakah kalau dia Hakim jangan menolak masuk angin ya. ya, ya. Kalau dia menolak apa, kalau dia kemudian mengabulkan apa, dengan tentunya semuanya bisa dianalisis. Sesuatu yang diabaikan kemarin yang sempat hilang tercecer itu ketika ditemukan kembali diharapkan bisa dipertimbangkan. Sehingga putusan terakhirnya tadi adalah keterangan saksi ini diterima atau tidak, kita bisa mengikuti jalan pikirnya, Ya, logikanya, begitu. Ya. Baik, percayalah kita semua termasuk Anda bertiga juga sama-sama berjuang untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, Dr. Heri Firmansyah, terima kasih bersama kami. Sama-sama, Jenderal Bang Doni. Susno, terima kasih. Pak Ruli Panggabean, terima kasih. Pak Jenderal. Sampai ketemu lagi. Bang, Selamat Terima malam. kasih. Mas Heri. siap, Pak Jenderal, Bang Ya, Ruli. baik, Pak pemirsa Ruli, kami ya. akhiri sampai di Mas sini Doni, diskusi kita ya. dalam NTV Prime Dialog di paruh pertama. Jangan kemana-mana, kami masih segera kembali untuk melanjutkan dengan berita lainnya. Tetap bersama NTV Prime.